Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Habel Barasa, MPM 1C02001. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan tentang PowerPoint yang saya buat, yaitu tentang lempeng tektonik dan proses terbentuknya gunung api. Oke, yang pertama bagaimana proses terbentuknya gunung api. Gunung ialah permukaan tanah yang menjulang, yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di sekitarnya. Dan kalian pernah nggak sih berpikir kenapa harus ada gunung di bumi dan bagaimana proses terbentuknya gunung? Gunung berfungsi sebagai penyimbang alam karena bumi yang kita pijak ini memiliki lempeng yang terus bergerak, dan gunung di sini berfungsi sebagai pasak bumi atau sebagai tiang bumi agar bumi kokoh dan tidak goyang karena bentuk gunung memejam ke atas dan juga memejam ke bawah yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi gunung dapat menghambat proses pergerakan lempeng-lempeng yang ada di bumi. Proses terbentuknya gunung-gunung terbentuk akibat aktivitas tektonik lempeng, dan gunung api terbentuk karena adanya aktivitas magma yang keluar dari dalam perut bumi. Terdapat dua lempeng utama yang ada di bumi, lempeng benua dan lempeng samudra, di mana lempeng tersebut bergerak satu sama lain. Menurut beberapa ilmuwan dan ahli geologi, gerakan lempeng ini diakibatkan adanya arus konveksi dalam perut bumi hingga menyebabkan pergerakan antar lempeng. Pergerakan-pergerakan tersebut menjadi tiga macam yang sering kita sebut sebagai yaitu teori tektonik lempeng. Yang pertama yaitu saling tumbukan atau konvergen. Konvergen adalah di mana dua lempeng saling bertemu satu sama lain. Terdapat tiga macam tumbukan konvergen, yaitu lempeng benua dengan benua, lempeng benua dengan samudra, dan lempeng samudra dengan samudra. Kita bisa lihat di gambar ini ada tiga tumbukan atau macam konvergen. Tumbukan antar lempeng benua dan lempeng samudra akan menghasilkan zona subduksi, di mana lempeng samudra akan menghujam ke bawah karena karakteristik lempeng samudra lebih lemah dibanding lempeng benua. Dan di zona subduksi akan terjadi peleburan batuan, kemudian magma bergerak dan menerobos, dan selanjutnya terbentuklah gunung api yang ada di Indonesia. Contoh fenomena subduksi ini antara lempeng benua Eurasia dan lempeng benua Samudra Indo, Australia, adalah pada bagian selatan pulau, yaitu Pulau Jawa. Terdapat banyak gunung api dan hasil tumbukan ini juga menghasilkan palung di laut. Tumbukan lempeng benua dengan benua dan bertumbukan membentuk sebuah pegunungan, tentunya adalah pegunungan Himalaya. Di perbatasan antara Hindia dan Nepal, pegunungan ini terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua Eurasia dan lempeng subkontinen Hindia, dan membentuk gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Mount Everest. Yang ketiga, tumbukan antar lempeng samudra dengan samudra akan menghasilkan kepulauan Mentawai, Filipina, dan gerakan ini akan menjadikan bentangan alam. Yang kedua, pergerakan lempeng yang saling menjauh atau divergen. Pergerakan lempeng ini saling menjauh sehingga akan ada rekahan dan ruang kosong di antara lempeng tersebut. Kemudian magma akan keluar melalui rekahan, sehingga busur gunung api tengah samudra atau biasa kita sebut sebagai mid-ocean ridge. Yang ketiga, saling bergeser atau transform, yaitu gerakan lempeng sejajar namun berbeda celah, sehingga kedua lempeng tersebut saling bergesekan. Contoh yang paling terkenal dari gerakan transform adalah Sesar San Andreas. Jadi begitulah proses terbentuknya gunung dan penjelasan mengenai teori tektonik lempeng. Demikian pemaparan saya, sekian dan terima kasih.